Dari sudut pandang dunia nyata, Fan Wanxing dan Xiao Yuankui sama-sama menghancurkan Qin Yichen dan istrinya. Dan Xiao Yuankui hanya mengancam bahwa artefak kekaisaran sebanyak yang dimiliki Feng Tianxing, mereka akan menggunakan sebanyak yang mereka mau, dan tidak akan pernah menggertak yang terakhir. Tapi yang dimaksud adalah, berapa banyak harta yang Anda miliki, berapa banyak harta yang kita gunakan. Meskipun Qin Yichen memiliki banyak harta, yang membuat langit dan Daneng cemburu, para tamu dari semua sisi percaya bahwa Kaisar Yuan Tian dan klan Xiao Yu pasti bisa mendapatkannya. Ini membuat pertunjukan yang bagus ini jauh lebih menarik. Meskipun semua tamu tahu bahwa kekuatan Feng Tianxing sulit diukur oleh alam. Tapi Fan Wanxing dan Xiao Yuankui juga arogansi kaisar. Selain itu, di mata banyak tamu, sebagian besar kekuatan Feng Tianxing sebenarnya berasal dari banyak harta karun. Misalnya, jika Anda dapat bertahan dari serangan diam-diam oleh kaisar kuat yang diundang oleh Kaisar Yuan Tian, bukankah itu hanya mengandalkan harta? Dan jika celah kekuatan benda asing dihilangkan, dapatkah menantu laki-laki yang baik dari klan Kaisar Ke ini masih menghancurkan kaisar? Dengan sikap memperhatikan keseruan dan tidak takut dengan peristiwa besar, para tamu dari semua lapisan masyarakat meletakkan tangan mereka di dada dan menunjuk. Beberapa orang yang berkuasa berkata, "Hei, pada hari bersukacita, jangan melihat darah lagi." Kedengarannya menenangkan, tapi lebih seperti api yang melengkung. Ketika Xiao Yuankui berbicara, Fan Fanstar mencibir lagi, menatap Qin Yichen dengan jijik. "Pisau pencuri, apakah ini menakutkan? Sejak saat itu, jangan kehilangan tanganmu dengan membuka mulut. Kamu tidak memenuhi syarat." Mata Qin Yichen dingin. "Saya tidak mengandalkan harta ketika saya menjatuhkan Anda di pertemuan pengadilan surgawi." Fan Fanstar secara bertahap tersenyum muram. "Dulu kau bukanlah anti pencuri." Gang Beng. Pada saat itu, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat, melonjak dengan kekuatan, tetapi tiba-tiba merasakan getaran di pergelangan tangannya. Ketika dia menoleh untuk melihat sekeliling, dia melihat Putri Wenxing menundukkan kepalanya, bibirnya menggigit erat, dan bahkan wajah cantiknya yang tampak seperti Mingyu menjadi pucat. Baru saja, dia adalah orang yang meraih Qin Yichen. Namun, ketika Qin Yichen menoleh untuk melihat, Putri Wenqing berkata dengan tegas, "Jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda." Pada saat itu, Qin Yichen mengerti terlalu banyak dari mata Putri Wenqing. Akibatnya, ketika dia menoleh dan menatap Fan Wanxing lagi, mata dewa yang seperti pedang itu telah berubah dari niat untuk membunuh menjadi niat untuk membunuh. Kali ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemain yang kalah. Karena, dia akan membiarkan Fan Fanstar, dari kekalahannya hingga jiwa pedang. Namun, menghadapi mata dingin seperti pisau, Fan Fanstar tersenyum. "Kamu tidak ingin mengatakan single 1 lawan 1, bukan?" Pada saat berikutnya, tawa berubah menjadi senyuman tegas. "Kalau begitu saya tidak setuju. Karena saya berjalan atas nama ayah saya, Tian Wei, dan saya tidak hanya melawan suami dan istri Anda, tetapi juga melenyapkan anti pencuri." Ledakan. Pada saat itu, wajah Ke Tiangxuan suram, tak tertahankan. Meski, di mata Kaisar Yuan Tian, mereka memang anti pencuri. Tapi ini pertama kalinya aku dimarahi dengan mengarahkan hidungku seperti ini. Tetapi yang membuat Ke Tiangxuan semakin sulit marah adalah Van Gogh benar-benar telah tumbuh. Dia membuang masalah itu sebelum Qin Yichen mengusulkan tantangan pendahuluan. Selain itu, tidak ada gunanya diprovokasi sedemikian rupa, hanya untuk mengatakan bahwa Anda bukan anti pencuri. Jika Anda ingin menyingkirkan kejahatan ini, Anda hanya bisa menang, dan Anda hanya bisa menggunakan prinsip menang dan kalah. Dan dengan cara ini, Tianxing, sulit untuk memiliki satu kesempatan. Tetapi jika itu adalah suami dan istri dari suami dan istri, Wenqing tidak bisa mengalahkan Xiao Yuankui. Untuk ini, Ke Tiangxuan, yang merupakan tuan keduanya, harus mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menipu dirinya sendiri sama sekali. Bahkan berbicara tentang itu, Xiao Yuankui adalah tubuh Dewa Tiga Cahaya, diberkati secara unik. Jika bukan karena Brahma Wanxing tetapi keturunan kaisar, Xiao Yuankui akan dianggap menikah dalam pernikahan ini. Dan Wenxing, bahkan kaisar belum menerobos. Memang benar bahwa Tianxing sendiri belum menerobos, tapi, celah kekuatan antara keduanya tidak perlu dikatakan sama sekali. Inilah mengapa Putri Wenxing menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, bahkan dengan air mata berlinang. Lagi. Mencicipinya lagi, diperlakukan sebagai beban. Kenapa? Pisau pencuri, takut? Fan Fanstar meletakkan tangannya di sekitar dadanya, dan Xiao Yuankui berdiri di sampingnya. Keduanya sepertinya dibuat di surga, meskipun terdengar membosankan untuk dikatakan, namun begitulah seharusnya dengan anti pencuri. Jika kamu takut, pergilah ke wajah ayahku, bersujud dan beribadah 3 kali, dan serahkan tangan dan kakimu. Berlutut dan bersujud sepertinya adalah penghinaan yang hanya digunakan oleh para junior, tapi juga penghinaan terkuat. Pada saat itu,
Qin Yichen hanya merasa dingin di ujung jarinya, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia sedang menarik Putri Wenqing atau Putri Wenqing yang menariknya. Dan melihat kedua telapak tangan keduanya terkepal, Fan Fanstar juga mengambil telapak tangan Xiao Yuankui dan memiringkan kepalanya perlahan. Atau, kamu akan menjadi tuan dari laki-laki kamu. Di bawah mata yang sangat provokatif itu, Putri Wenqing gemetar. Dia hanya tahu bahwa jika air mata jatuh tanpa menahan air matanya saat ini, itu akan menjadi lelucon besar. Tapi Qin Yichen perlahan mengalihkan pandangannya. Dia menatap Kaisar Yuan Tian, tetapi melihat bahwa yang terakhir tampak acuh tak acuh dan menatapnya dengan bangga. Tampaknya Anda mengatakan bahwa Anda bahkan tidak berani menantang anak saya, dan Anda ingin saya mengajari Anda secara pribadi. Qin Yichen mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke Yuan Tiandi dan jatuh pada menteri dan Raja Surgawi. Sekarang, jika Anda ingin keluar dari pengepungan, Anda hanya dapat mentransfer kontradiksi. Qin Yichen tidak percaya padanya jika dia tidak memberi pasangan Fan Fanstar kesempatan untuk menikah dengannya. Dia mengunus pedangnya dan menunjuk ke Raja Surgawi. Pihak lain bisa menahannya. Raja-Raja Surgawi juga mencibir, dan mata Qin Yichen secara bertahap saling memandang dengan dominasi. Ingin menggunakannya sebagai kesemek lembut? Apakah pencuri ini merasa bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan seperti Putra Baize dan Demon Yue Kong, dan dia berada pada level itu? Mengingat harta yang sama, raja mana yang tidak bisa mengalahkannya sampai mati? Mata ilahi Qin Yichen sedikit menyipit, dan niat membunuhnya secara bertahap mengunci matanya pada Wei Lingtian. Tetapi pada saat ini, dia melihat pelangi ilahi terbang dari langit. Ah, bagus untuk mengejar. Apakah kamu akan menjadi 2 lawan 2? Lalu aku akan datang. Pelangi ilahi ini membelah langit, dan suaranya setajam oriole kuning, yang melampaui harapan semua orang. Dan sebelum orang-orang datang, suara akan jatuh lebih dulu kedengarannya seperti Anda berencana untuk bergabung dengan Qin Yichen untuk Putri Wenqing. Ini membuat Qin Yichen tercengang di tempat ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pelangi ilahi. Merupakan hal yang baik untuk menjadi penolong dari langit, tetapi bayangan pelangi ilahi ini, dia bahkan tidak menyadarinya. Ledakan. Saya melihat pelangi ilahi turun dan secara bertahap menghilang, menampakkan sosok cantik dalam gaun neon berwarna-warni. Bayangan ini tidak sok, bahkan sedikit tergesa-gesa, seolah-olah sudah hampir larut, tetapi begitu sampai, membuat kagum penonton. Dia melihat matanya yang cerah dan giginya yang putih, rambutnya seperti air terjun yang jernih, dan seekor naga putih terjalin di alisnya. Di antara kilau, pantulannya putih, tetapi tidak secemerlang giok. Sebaliknya, itu tepat. Ah, untungnya, ini belum terlambat. Sosok cantik ini memiliki senyum lebar dan senyum cerah, seperti peri di dunia, tetapi sama sekali tidak keluar dari tempatnya. Sebaliknya, itu seperti pencampuran abadi ke dunia, dengan cemberut dan senyuman yang terlihat. Keanggunan. Manizia, maaf, pertama kali keluar dari klan, Kakek mengaku harus seperti ini untuk mengucapkan selamat pernikahan besar bagi umat manusia. Jari giok wanita itu menyentuh kepalanya sejenak, lalu mengeluarkan kotak giok dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Zia dengan hormat. Klan Huasu, Hua Daoru, saya berharap pasangan baru ini memiliki ikatan yang bahagia dan menjadi tua bersama.